Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 60 ayat yang ke-18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini akan menjadi pemahaman tersendiri terkait tentang hal-hal yang terjadi belakangan ini. Ketika ayat harian ini berbicara, kita sedang melihat situasi yang panas antara Israel dengan Iran. Mereka saling menyerang satu sama lain. Dan kemudian Yesaya menubuatkan tentang sesuatu hal yang sangat penting, bahwa tidak akan ada lagi kabar kekerasan di negerimu, kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Jawaban yang sederhana yang dapat disampaikan adalah, jika manusia itu masih selalu hidup dalam subjektivitasnya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Tetapi ketika kita sudah sampai kepada objektivitasnya, maka kita akan dapat memahami bahwa kita harus memilih jalan damai. Dan hal itu tidak akan bisa terrealisasi jika manusia sendiri yang mencoba mencari jalan keluar atau opsionalnya. Sebab mengapa demikian? Coba bayangkan jika ada orang yang dipenuhi dengan dosa mengambil sebuah keputusan yang notabene-nya adalah pesan damai. Bagaimana mungkin itu bisa mendamaikan? Itu bisa memperkeruh persoalan. Kenapa demikian? Karena dia belum bisa menyelamatkan dirinya atau terlepas dari belenggu, tetapi ingin membebaskan orang dari belenggu yang menjeratnya. Bukankah sesuatu hal yang mengerikan jika saudara masih berada di dalam kejahatan, tetapi mencoba untuk menyelesaikan persoalan orang lain? Saudaraku yang terkasih, apa yang disampaikan dalam teks ini ternyata menubuatkan tentang Yesus Kristus. Yesuslah yang pada akhirnya memberikan jalan keluar tentang itu semua.
Prinsip yang tegas adalah, jika saudara adalah pengikut Kristus, maka saudara akan mengikuti apa yang dilakukan Yesus Kristus. Apakah saudara melihat dalam pelayanan Yesus Kristus, dia lebih tertarik dengan Romawi? Meskipun ada kata-kata dalam Alkitab, sebagai contoh ketika dia berada di Gerasa, ada dikatakan di sana legion, itu bukan konsep tentang politisasi. Walaupun legion adalah identitas yang dimiliki oleh Romawi terkait tentang pasukan mereka, kesatuan yang memiliki 6.000 personil. Tetapi di sana tidak disebutkan tentang politisasi terkait satu negara tertentu. Yang Yesus Kristus ingin katakan malahan bukan penjajahan Romawi, tetapi penjajahan dari si iblis itu yang membuat manusia itu hidup senantiasa di dalam keberdosaannya. Ini menjadi pemikiran yang sangat penting bagi kita. Jika seseorang sudah berada di dalam Kristus, maka dia akan memikirkan hal yang terbaik. Tentu, jika kita memikirkan apa yang dipikirkan Yesus Kristus, maka kekerasan dan keruntuhan tidak akan terjadi di dalam negeri kita. Tetapi jika kita hanya mementingkan tentang diri kita sendiri, ingin menguasai dunia ini, maka yang terjadi adalah kita akan selalu mendengarkan berita tentang keruntuhan. Kapankah pintu kita disebut sebagai gerbang pujian? Kapankah kita menyebut tembok-tembok kita menjadi tembok keselamatan? Jawabannya adalah, jika saudara hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Engkau dimuliakan lewat pemberitaan firman pada hari ini. Bapa, mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami, sehingga kami menyatakan kemuliaan-Mu. Itu menjadi pemikiran yang mempengaruhi seluruh pemikiran manusia di dunia ini, sehingga mampu menciptakan damai, karena Engkau yang pertama sekali mendamaikan kami. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.